Tahun 80-an dan 90-an bisa dibilang golden eranya otomotif, terutama di negara-negara Eropa. Karena setiap pabrikan Eropa berlomba-lomba membuat mobilnya semakin inovatif, well-built, dan performanya semakin ganas di dunia balap. Contohnya seperti merek BMW dengan varian M, Mercedes-Benz dengan line-up AMG-nya, serta Ferrari dan Lamborghini dengan mid-engine rear-wheel drive andalannya. Bukan cuma kencang di lintasan, tapi juga menjadi legend di kalangan car enthusiast. Tapi tunggu dulu, Bray. Karena ada pabrikan Jepang yang memiliki ambisi untuk ngebantai merek Eropa di lintasan balap. Mobil ini murni dibuat dengan dedikasi, passion, dan semangat engineer untuk menjadi yang terbaik. Ini adalah Honda NSX, atau julukannya Ferrari-nya Jepang. Berbeda dengan konfigurasi mobil Honda lainnya, yaitu front engine front wheel drive atau julukan akrabnya itu mesin potong rumput. Anjing, dada gua sakit. Sedangkan kalau Honda NSX ini menggunakan mid-engine rear-wheel drive seperti yang digunakan supercar Italia. Fakta menariknya, mobil ini ada campur tangannya sama pembalap F1 legend, yaitu Ayrton Senna. Penasaran sama Honda NSX ini? Simak terus di UCR Channel. Honda NSX, sport car Jepang yang beda banget dari mobil Jepang lainnya. Karena seperti yang kalian tahu, desain mobil Jepang tahun 80-an 90-an itu flat banget alias monoton dan bikin beberapa orang ngerasa bosen. Sedangkan NSX muncul dengan bentuk yang agresif khas supercar Italia. Tujuan utamanya itu sebenarnya cukup simpel, Bray, yaitu ingin ngebantai supercar Italia kayak Ferrari dengan mesin V8-nya, sekaligus ngebantai mobil sport Jepang lainnya mulai dari Mazda RX-7, Mitsubishi GTO, Toyota Supra, sampai keluarga GTR. Hahaha. Tapi masalahnya kebanyakan supercar atau sportcar kencang itu tuh nggak nyaman, kayak gerobak, visibilitas jelek, dan menyulitkan untuk penggunaan harian. NSX beda cerita, coy. Ini mobil harus ganas dan enak buat daily use. AC harus dingin, visibilitas harus luas, posisi nyetir harus nyaman, dan juga harus reliable seperti pabrikan Jepang lainnya. Ide yang digagas Soichiro Honda sebenarnya udah ada pada tahun 1980-an awal. Sebelum bikin NSX yang kita kenal sekarang, mereka eksperimen dulu nih pakai Honda City generasi pertama. Mobil yang awalnya front engine front wheel drive dirombak menjadi mid engine rear wheel drive. Gokil gak tuh? Habis puas dengan eksperimennya pada tahun 1984, mereka manggil rumah desain legendaris dari Italia, yaitu Pininfarina. Rumah desain yang biasa ngedesain merek Ferrari dan mobil Italia keren lainnya. Akhirnya lahirlah konsep car yang dinampakkan Honda HPX, atau kepanjangannya Honda Pininfarina Experimental. Mobil ini gak cuman keren, tapi juga pakai mesin V6 2000cc dari Formula 2 Honda yang kencang. Meskipun Honda awalnya minta desain dari Pininfarina, namun desain akhirnya tetap dibuat dari internal Hondanya sendiri, yaitu desainer bernama Ken Okuyama. Bisa dibilang beliau salah satu desainer yang berbakat. Lulusan dari Art Center College of Design di California pada tahun 1986, dan juga ngedesain supercar Italia seperti Ferrari Enzo dan Ferrari 599 GTB. Kemudian namanya yang tadinya Honda SPX sekarang menjadi Honda NSX, yaitu kepanjangannya New Sports Car Unknown World, atau X-nya itu adalah variabel di matematika yang belum diketahui atau bisa berubah-ubah. Fakta menariknya, desain Honda NSX ini ternyata terinspirasi langsung dari pesawat jet tempur F-16. Dari bentuk bodinya sampai bentuk kanopinya. Semuanya dibuat biar visibilitas 360 derajatnya kayak di kokpit pesawat. Mantap banget. Fakta menarik lainnya, Honda NSX ini jadi mobil produksi pertama di dunia yang pakai sasis monokok dari bahan aluminium. Tujuannya jelas, biar bobotnya lebih ringan, tapi tetap kuat dan rigid. Nah ini nih yang kalian tunggu-tunggu. NSX ini drivetrainnya itu pakai apa sih? Dan mesinnya gimana?
Tapi sebelum kita bahas itu, gue mau kasih tahu ke lu dulu nih, betapa jeniusnya filosofi di balik NSX ini. Mobil ini dibuat khusus untuk pure driving experience. Jadi kalau diibaratin ini, NSX ini ngambil dari dua filosofi. Yang pertama itu ngambil filosofi dari Honda Civic yang terkenal reliable, praktis, dan ekonomis. Lalu digabung sama filosofi mobil F1 Honda yang super duper kencang dan penuh dengan prestasi. Hasilnya lahirnya Honda NSX ini. Honda pernah bilang, weight balance itu adalah kunci utama dari handling yang luar biasa. Makanya mesin NSX ini ditempatkan di tengah dengan konfigurasi transverse alias miring 90 derajat, biar distribusi bobotnya semakin ideal. Awalnya mereka mau pakai mesin V8, tapi nggak muat dan terlalu berat cuy. Tapi tenang aja, mesin NSX ini nggak kaleng-kaleng. Karena mesin ini dibuat hasil kombinasi dari teknologi F1 sama teknologi VTEC dari Integra Type R. Jadilah mesin 3000cc V6 naturally aspirated yang bisa berputar sampai 8000 rpm. Teknologi F1 yang dimaksud adalah di mesin NSX ini pakai connecting rod alias tang piston dari bahan titanium. Keunggulannya itu ringan banget tapi tetap kuat dan durable. Bahkan NSX ini jadi mobil produksi pertama yang pakai stang piston titanium. Gak cuma itu, teknologi khas Honda yaitu VTEC juga dihadirkan di sini, bray. Hahaha. Teknologi ini memanfaatkan bukaan katup dari camshaft. Jadi di RPM rendah nggak semua katup dibuka maksimal. Tapi pas nyampe RPM tertentu, semua katup langsung kebuka secara maksimal agar tenaganya semakin besar plus suara mesin merdu yang bikin nagih. Hasilnya tenaganya menjadi 270 horsepower dan torsinya 285 Nm. Gede banget buat mesin naturally aspirated atau hisapan murni. Transmisinya tersedia 5 speed manual dan 4 speed automatic. Fakta menariknya, begitu mobil ini launching di Chicago Auto Show tahun 1989, Presiden Honda saat itu yaitu Tadashi Kume melakukan inspeksi mobil ini dan mengebernya sampai rev limiter. Saking berisiknya mesin V6 ini, sampai mengganggu merek Ford yang sedang melakukan press conference. Meskipun mobil ini sudah selesai dirakit dan siap untuk diproduksi pada tahun 1989, Honda menahan dulu untuk dijual ke publik dan meminta Ayrton Senna untuk mengkritik Honda NSX yang selesai dibuat ini. Yap, kalian gak asing kan ngeliat video ini di sosmed? Legenda F1 yaitu Ayrton Senna sedang mengetes Honda NSX ini di sirkuit Suzuka. Kemudian Ayrton Senna mengkritik bahwa NSX ini masih terasa fragile atau kurang rigid. Maka dari itu, Honda berusaha membuat sasisnya lebih rigid seperti banyak reinforcement, serta suspensi double wishbone yang diimprove bukan cuma nyaman tapi juga stabil. Gak sampai di situ, sebelum dijual ke publik, mobil ini dites dulu di sirkuit Nürburgring Nordschleife yang terkenal sulit dan juga bahaya. Karena kritik Ayrton Senna dan diimprove lagi sama Honda, terbukti rigiditasnya meningkat 50% dari sebelumnya. Dan rigiditasnya itu lebih baik dari Porsche 911 dan juga Ferrari 328. Bahkan bobotnya sedikit lebih enteng dibanding versi prototype, yaitu menjadi 1,3 ton. Setelah development panjang dan pengetesan brutal, akhirnya mobil ini resmi dijual ke publik pada tahun 1990. Variannya itu sebenarnya banyak banget guys. Ada NSX biasa untuk kenyamanan di jalan raya, ada NSX Type S, NSX Targa, dan yang terkecang adalah NSX R. Lebih enteng 120 kg dari NSX biasa, dan semua fiturnya di-downgrade seperti peredam suara, audio, hingga AC. Kalau lo fanboy JDM, pasti tahu banget acara TV di Jepang bernama Best Motoring yang biasa ngetes performa mobil-mobil stok. Dan karena acara tersebut membuktikan bahwa NSX ini sukses dan berhasil ngebantai mobil sport pesaingnya, terutama di sirkuit. Dari mulai drag race hingga track day di sirkuit-sirkuit Jepang. Untuk akselerasi 0 ke 100-nya hanya 5,2 detik, quarter mile-nya 13,2 detik, dan top speed-nya bisa 270 km per jam. Memang kalau lihat di acara itu, mobil ini tuh cuma kalah sama Skyline GTR pas lagi drag race. Karena tahu sendiri kan, mesin RB26 di GTR itu bener-bener buas banget. Udah gitu penggeraknya all-wheel drive lagi.
Makanya punya keunggulan pas start atau launch. Tapi begitu diadu di sirkuit yang panjang, kelebihan NSX ini udah mulai kelihatan. Seperti bobot yang lebih ringan, sasis yang lebih rigid, dan juga putaran atas yang brutal khas Honda. Bukan hanya ngebantai mobil Jepang, tetapi juga merek Eropa seperti BMW M3, Ferrari dengan mesin V8-nya, Porsche 911, bahkan NSX ini sempat viral di acara Best Motoring karena berhasil mengalahkan supercar Amerika yang buas, yaitu Dodge Viper generasi pertama di lintasan drag race. さあ、注目のバイパー、スタート。この路面ではミッドシップ有利。バイパーが伸びる。400m は NSX-R。 Bukan cuma disukai di dalam negeri aja, si Honda NSX ini juga dapat apresiasi tinggi dari luar negeri dan para jurnalis otomotif, seperti mendapatkan Automotive of the Year, Car of the Year, dan berita positif lainnya. Berbeda dengan supercar Italia yang rasa berkendaranya itu menyulitkan dan terasa nggak nyaman, kalau NSX ini bener-bener nyaman banget. Para jurnalis memberikan apresiasi dari AC-nya yang super dingin, setir yang enteng, visibilitas bagus, ada tilt dan telescopic steering, dan mesin yang jinak jika dibawa pelan. Sehingga easy to drive banget nih buat harian. Buat apa gaya kalau nyiksa diri sendiri? 噂されているホンダ NSX-R の開発車両である。独占初期型プロトインプレッション。 Pada tahun 2002, akhirnya NSX mengalami facelift atau penyegaran. Perbedaan yang signifikan adalah penggunaan lampunya yang udah bukan pop-up. Yap, gue tahu kalian suka banget sama lampu pop-up di mobil-mobil jadul. Cuma karena regulasi safety untuk pejalan kaki, mengharuskan NSX ini menghapus lampu pop-up-nya dan diganti menjadi HID dari merek Xenon. Dan tentunya mesinnya di-upgrade yang tadinya cuma 3000 cc, sekarang menjadi 3200 cc V6 yang menghasilkan 290 horsepower dan torsinya 304 Nm. Pada tahun 2005, Honda NSX generasi pertama ini resmi berhenti produksi. Meski begitu, mobil ini tetap menjadi salah satu yang paling ikonik dan dikenang oleh seluruh car entusias. NSX generasi pertama adalah bukti nyata keberanian Honda untuk menciptakan inovasi yang berbeda dari standar industri pada saat itu. Keberanian Honda tak hanya terlihat di desain dan teknologinya aja, tapi juga prestasinya di dunia balap. Di ajang 24 Hours of Le Mans di Perancis, Honda NSX GT2 membuktikan ketangguhannya. Dengan mesin 3000 cc V6 yang dioptimalkan menggunakan dry sump, camshaft lebih besar, dan individual throttle body yang menghasilkan 400 horsepower, mobil ini berhasil bertahan hingga garis finish. Meski nggak naik podium, pencapaian ini tetap menjadi bukti kehebatan mesin yang mampu menghadapi siksaan balap selama 24 jam. Tak hanya itu, NSX juga mendominasi ajang Japanese Grand Touring Championship atau JGTC, yaitu memberikan 36 kemenangan balapan, 45 pole position, dan kemenangan beruntun terbanyak dari tahun 97 hingga 2009. Di arena ini, NSX juga berhasil mengungguli kompetitornya, termasuk Skyline GTR, dan menjadi mobil tersukses dalam sejarah JGTC. Prestasi NSX ini bahkan membuat kejutan di ajang Targa Tasmania di Australia, sebuah rally tarmac yang sangat sulit karena ukuran trek yang kecil. Mobil ini memberikan kemenangan pada tahun 1992 sampai 1993 berkat sasis rigid yang bisa melahap tikungan dengan sangat kencang. Honda NSX adalah simbol keberanian, inovasi, dan konsistensi. Meskipun produknya telah usai, semangatnya akan selalu hidup menginspirasi generasi baru yang mulai diproduksi pada tahun 2016. Karena sejatinya legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menjadi bagian dari cerita abadi yang terus dikenang oleh pecintanya.